Mari kita buka Matius pasal yang ke-13. Ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih yang ditaburkan di tengah semak duri, artinya saudara-saudara, orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, sebenarnya Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi pemenang. Amin. Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi luar biasa. Bagaimana caranya? Yaitu dikasih firman. Amin. Untuk kita luar biasa dikasih firman. Nah, ketika firman kita terima dalam hidup kita, maka kita hidup seperti firman. Amin, saudara. Amin. Nah, firman itu mendaur ulang hidup kita. Firman itu membentuk hidup kita untuk menjadi seperti yang dunia tidak inginkan, saudara. Amin. Firman membentuk kita menjadi manusia yang berbeda dengan dunia ini, yaitu menjadi serupa dengan Dia. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, Ola bacakan buat kita. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tuhan sudah men-setting kita, saudara. Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi seperti yang surga mau, bukan seperti dunia mau. Dunia ini menarik kita ke bawah, tetapi surga menarik kita menjadi serupa dengan Dia. Amin, saudara-saudara. Jadi, saudara, mau tidak mau, firman itu adalah kebutuhan yang harus kita konsumsi setiap hari. Amin. Orang Kristen tidak bisa hidup tanpa firman. Orang Kristen tidak bisa hidup tanpa menghidupi, merenungkan firman. Kalau orang Kristen hidup tanpa firman, itu sama dengan dunia. Amin. Dunia hidup dari bawah. Sedangkan kita hidup dari atas. Coba saudara buka Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam pada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat yang kelima, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara, Yesus sebenarnya sedang mengingatkan Nikodemus, "Hei Nikodemus, kamu kalau belum dilahirkan kembali, kamu manusia duniawi. Kamu manusia yang dibentuk oleh dunia. Hidupmu masih dipengaruhi, ditentukan oleh dunia ini. Tetapi ketika Nikodemus, ketika kamu dilahirkan dari atas, maka hidupmu tidak lagi ditentukan oleh dunia ini, melainkan hidupmu sudah ditentukan dari atas."
Amin, saudara. Ini kehidupan yang sejati. Kehidupan yang sejati itu adalah kehidupan yang resourcesnya dari atas, sumbernya dari atas. Amin. Kalau kita sudah ngerti ini, saudara, kita akan menjadi manusia yang tampil berbeda di dunia. Haleluya. Amin. Itu sebabnya baca firman itu tidak ada tawar-menawar. Baca firman adalah harus. Saudara sudah baca firman setiap hari? Amin. Baca firman setiap hari. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan, Matius yang ke-13 yang kita baca, kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan itu menghimpit itu firman. Firman sama dunia ini lebih hebat mana sebenarnya? Tapi kok bisa dihimpit? Kok bisa dihimpit, Gil? Manusia yang terhimpit oleh perkara dunia. Manusia yang terhimpit. Manusia yang terhimpit, ya. Saudara, sebenarnya Tuhan beri kebebasan kepada kita. Ketika dikasih firman, bagaimana kita mempertahankan itu firman? Bagaimana kita menghidupi itu firman, saudara-saudara? Kekhawatiran dunia ini bisa menghimpit firman. Kenapa bisa khawatir? Kenapa orang bisa khawatir? Karena berat dunia daripada surga. Iya, kenapa khawatir? Karena kurang percaya. Sebenarnya jawabannya sederhana. Kenapa khawatir? Karena kurang percaya. Kalau orang percaya tidak mungkin khawatir. Gitu. Kalau orang khawatir pasti sudah kurang percaya. Haleluya. Kenapa khawatir? Karena kurang percaya. Kurang percaya apa? Kurang percaya firman. Haleluya. Sebenarnya ketika seseorang itu masih mengandalkan logika, dia cenderung untuk khawatir. Amin. Tapi ketika seseorang sudah di level yang di atas logika, itu namanya percaya. Haleluya. Tadi kami ke Karangtalok, saudara-saudara. Setelah pulang dari situ kami merenungkan, kemudian kami ngobrol di jalan. Ketika seseorang dengar firman, seringkali saudara pakai logika, tidak mau percaya, tidak mau berserah sama Tuhan. Tetapi kadangkala Tuhan menghancurkan logika kita, Tuhan menghancurkan kekerasan hati kita dengan berbagai persoalan, sehingga yang tadinya kita main logika sama Tuhan, dan saatnya kita tidak lagi pakai logika, tetapi pakai iman. Amin. Kalau pakai logika sama Tuhan, perhitungan terus, pakai hitung-hitungan terus sama Tuhan. Logikanya terus main. Selama logika kita terus mengendalikan diri kita, kita susah untuk mempercayai Tuhan. Mempercayai firman, saudara-saudara. Tapi ketika Tuhan buat kita tidak berdaya, saudara-saudara, maka mulai belajar untuk percaya. Saudara masih ingat Yakub ketika dia sedang bergulat, ketika seorang malaikat datang malam hari, ya. Kemudian
mengajak Yakub untuk bergulat. Kemudian ketika diajak bergulat, Yakub menang apa kalah? Yakub itu sebenarnya dia ngeyel. Yakub itu dia kuat. Dia tidak mau kalah, saudara-saudara. Tetapi malaikat itu, dia lihat Yakub ini begitu ngotot, dia bertahan terus, dia tidak mau kalah. Kemudian malaikat itu dia memukul sandi pangkal pahanya. Dia pukul sekali, kemudian langsung lumpuh. Kemudian Yakub tidak berdaya. Ketika tidak berdaya, dia bilang, aku berserah. Aku pasrah kepadamu. Ketika Yakub menyerah kepada malaikat itu, kemudian Yakub bilang, aku tidak mau pergi sebelum engkau memberkati aku. Yakub sudah sampai kepada titik satu kesadaran, saya tidak punya kekuatan apa-apa. Saya hanya percaya. Haleluya. Kadangkala dalam hidup ini, saudara-saudara, kalau kita ngotot sama Tuhan, kita ngeyel sama Tuhan, kita tidak akan pernah melihat mukjizat, berkat terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika kita mulai menghancurkan ego kita, kesombongan kita, logika kita yang sok pintar, saudara-saudara, ketika kita menghancurkan itu, kita datang kepada Tuhan. Justru di situ tangan Tuhan datang untuk memberkati kita, menolong kita. Haleluya. Yakub itu dia ngotot sama Tuhan. Aku bisa. Yakub itu kan tadinya penipu, ya kan? Yakub itu penipu. Yakub itu penipu. Haleluya. Katakan sama-sama. 1, 2 ya. Yakub itu penipu. Haleluya. Yakub itu dari dulu dia pekerjaannya penipu, saudara-saudara. Memang Yakub ini luar biasa penipu, saudara-saudara. Mertuanya ditipu, ya kan? Berapa kali dia menipu? Tapi ketika dia berjumpa dengan malaikat, kemudian dia pukul, saudara-saudara. Kemudian dari sejak dia berubah dan bertobat, dia berserah. Tuhan bilang, mulai hari ini namamu bukan lagi Yakub, tetapi menjadi Israel. Israel artinya apa? Pangeran Allah. Israel artinya lebih daripada pemenang. Israel itu pemenang artinya. Yakub itu kalah, tetapi di mata Tuhan dia menang. Jadi kalau anak Yud kalah di Tegal, itu di mata Tuhan menang. Haleluya. Sekalipun kalah di mata jemaat GJA wilayah 4, tetapi saudara juara di hati GJA Pemalang. Haleluya. Yakub itu dia kalah, tapi Tuhan bilang kamu pemenang, saudara-saudara. Artinya, saudara, bukan sebuah kenaifan. Saudara tahu naif, bukan sebuah kenaifan kalau kita mau merendahkan diri dan mengalah. Amin. Orang tua tidak selalu benar, bukan? Orang tua bisa salah enggak? Kalau orang tua salah, dia bilang sama anaknya, nah saya minta maaf ya, papa memang salah. Itu bukan naif. Merendahkan diri salah, tapi di mata Tuhan, dia lebih daripada pemenang. Amin. Anak pun seperti itu. Ketika salah, kemudian dia minta maaf. Kelihatannya kalah, saudara. Tapi di mata Tuhan, itu adalah pemenang. Saudara mau lebih daripada pemenang? Haleluya. Kemudian kisahnya peristiwa di sumur
Peristiwa apa yang pernah terjadi di sumur bersama Yesus? Perempuan Samaria. Ketika perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus di sebuah sumur, perempuan itu adalah orang pendosa. Amin. Dia pelacur. Ketika Yesus menawarkan dirinya, Yesus menawarkan dirinya kepada pelacur ya. Menarik nggak? Efraim pernah menawarkan diri kepada pelacur? Yesus menawarkan dirinya kepada pelacur. Gimana Gil? Menarik nggak? Tapi jangan coba-coba menawarkan diri kepada pelacur, langsung ditangkap. Enggak ditawarin aja dia minta, ya kan? Tapi Yesus menawarkan dirinya kepada pelacur sebagai air kehidupan. Amin. Ketika Yesus menawarkan dirinya sebagai air kehidupan, dan pada akhirnya perempuan itu pun mau menerima Yesus sebagai air kehidupan. Ketika dia menerima Yesus sebagai air dalam dirinya, saudara-saudara, Tuhan, kalau di dalam bahasa Bataknya, sebelum dia terima Yesus dan sesudah menerima Yesus, panggilan Yesus berbeda kepada perempuan ini. Yang pertama, Yesus bilang, hai perempuan. Hai perempuan. Perempuan itu bahasa Bataknya boru-boru, wanita. Nah, ketika dia percaya kepada Yesus, Yesus panggilnya bukan perempuan, tetapi hai ibu. Hai perempuan, hai ibu. Ketika dia belum berubah, dia panggil hai perempuan. Tapi ketika dia menyerahkan diri, dia bertobat, dia bilang, hai ibu. Saudara, di mata Tuhan, kita sebelum bertobat dan sudah bertobat, di mata Tuhan, status kita berbeda. Amin. Hai ibu, Yesus di dalam bahasa Batak, Yesus begitu menghormati wanita itu. Kenapa? Karena dia mau menerima Yesus, dia mau merendahkan diri, dan Yesus meninggikan diri wanita itu. Amin. Saudara mau ditinggikan? Rendahkanlah dirimu. Amin. Siapa yang mau ditinggikan, dia harus merendahkan dirinya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Iblis selalu berusaha untuk menghancurkan kita. Dunia ini selalu berusaha untuk menarik kita mundur. Dunia ini berusaha untuk membuat kita tidak percaya, membuat kita bimbang, membuat kita khawatir. Dunia ini menawarkan banyak hal, kemauan, keindahan, supaya kita terlena dengan iman kita, supaya fokus kita hilang dari Tuhan. Lewat firman Tuhan malam hari ini, jangan beri kesempatan kepada dunia ini. Jangan beri kesempatan kepada kekhawatiran untuk mencuri engkau, untuk membawa engkau jauh dari Tuhan. Tuhan tidak ingin kita kalah. Tuhan sudah menetapkan kita lebih daripada pemenang. Tapi bukan berarti saudara dan saya tanpa perjuangan. Bukan berarti saudara dan saya kita tinggal diam. Bagian kita adalah memutuskan. Saya mau sungguh-sungguh. Saya mau setia. Saya mau komitmen. Komitmen berdoa. Komitmen menyembah Tuhan. Komitmen beribadah. Komitmen melayani Tuhan. Komitmen hidup. Berjalan dalam kebenaran. Apapun yang terjadi, saya mau komitmen ikut Yesus sungguh-sungguh selamanya. Sekalipun sekitar saya meninggalkan Tuhan, saya tetap ikut Tuhan.
Haleluya. Hatiku percaya selalu hatiku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus malam hari ini. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Dengan iman dan dengan rasa syukur, kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, bukankah roti yang atasnya kita mengucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dengan iman sambil berkata, dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita dengan iman dan penuh rasa syukur. Firman Tuhan berkata, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dengan iman sambil berkata, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur buat tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah yang membebaskan kami, yang menyembuhkan kami Tuhan. Oh, yang memulihkan kami Tuhan. Haleluya, darah Yesus ajaib. Kudus dan berkuasa.
kuasa menyembuhkan, membebaskan kami. Haleluya. Terima kasih buat darah yang tercurah. Terima kasih buat tubuh yang hancur di salib. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darah Yesus. Haleluya. Yang sakit disembuhkan malam ini, yang lemah dikuatkan malam ini. Haleluya. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Oh, dalam darahnya, darah domba. Sekali lagi ada kuasa dalam darahnya. Terima mujizatnya. Haleluya. Setiap kami yang sakit disembuhkan, yang sakit dibebaskan. Oh, di dalam nama Yesus, roh sakit penyakit kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami ikat kuasanya dalam nama Yesus. Kami lumpuhkan kuasanya dalam nama Yesus. Kuasa maut kami hancurkan dalam nama Yesus. Kuasa kegelapan, roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kemiskinan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Oh, kami terima kuasa kemenangan, kami terima kuasa kebangkitan di dalam nama Yesus. Berkat berkelimpahan, sukacita, damai, sejahtera dicurahkan atas kami di dalam nama Yesus. Kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Anak domba. Sekali lagi, darah anak domba. Domba Allah. Wandi mengucap syukur, berdoa untuk persembahan yang sebentar kita bawa bagi Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam hari ini Bapak. Doa yang telah kami Bapak. Karena mengasihi kami karena mempercayai kami Bapak. Terima kasih Bapak untuk hadiah di tengah-tengah kami Bapak. Untuk firman-Mu di tengah-tengah kami Bapak. Jadikan kami bisa buka menjadi firman-Mu Bapak. Terima kasih juga Bapak buat tubuh dan darah-Mu Bapak. Karena Kau layakan kami Bapak. Yes. Karena anugerah-Mu yang luar biasa buat kami Bapak. Haleluya. Sebenarnya kami tidak layak Bapak. Tapi Kau mengasihi kami. Yes. Karena Kau menyayangi kami Bapak. Amin. Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu yang luar biasa buat kami. Jadi kami saudara-saudara-Mu kami menjadi pelindung bagi kami. Amin. Dan kami setia pada Engkau Bapak. Ya. Karena kami lagi yang hidup Bapak, tetapi Engkau yang hidup dalam kami Bapak. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkat-Mu selalu melimpah buat kami Bapak. Yes. Lagi merasa yang memberikan bantuan Bapak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Terima kasih Yesus. Bapak. Semuanya ini hanyalah untuk-Mu Bapak. Hanyalah untuk gereja-Mu Bapak. Amin. Agar kami bisa menampung selamanya Bapak. Yes. Agar nama bisa dibesarkan di kota Pemalang ini Bapak. Jadikan kami anak-anak-Mu Yes. yang Engkau memberi Bapak. Terima kasih Bapak. Hanya pada nama dengan sukacita Bapak. Haleluya. Silakan duduk.
Ola Luis, maju depan. Kita akan bawa persembahan bagi Tuhan. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran. Sungguh heran darahnya Yesus. Lebih cepat lagi. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Bergabung Tuhan, mengikuti dengan aktif kegiatan sepekan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami pulang ke rumah masing-masing. Tuhan menyertai kami. Turunlah anugerah dari Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah oleh Roh Kudus menyertai kami mulai malam ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita yang percaya berkata, Amin.